Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas UAS, yaitu akhlak dalam bermasyarakat di kehidupan kerja. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Trisnawati dengan NIM 3524100902 dari kelas IE 24C14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang akhlak. Ada pengertian akhlak, terus dampak positif dan negatif dari kita menjalankan akhlak yang baik di lingkungan kerja, terus ada dalil nakli, terus penerapan atau implementasi dari berakhlak yang baik di lingkungan kerja gitu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian akhlak dalam bermasyarakat. Jadi pertama itu ada pengertian akhlak ya. Sebenarnya apa sih akhlak itu gitu. Nah, akhlak itu merupakan perilaku atau sikap yang muncul dari hati dan menjadi kebiasaan kita. Terus akhlak dalam bermasyarakat, yaitu tata cara berinteraksi secara baik dan sopan. Nah, karena kita membahas tentang di dunia kerja, jadi apa sih akhlak itu di dunia kerja? Nah, dalam dunia kerja, akhlak itu menjaga keharmonisan dan profesional. Jadi, tujuan dari berakhlak baik itu juga menjaga keharmonisan sesama atau antar teman kerja atau rekan kerja gitu. Selanjutnya ada dalil nakli. Nah, dalil nakli dari akhlak berbuat akhlak yang baik di lingkungan kerja yaitu ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Nah, dari ayat tersebut itu menjelaskan tentang larangan mengolok-olok sesama. Nah, selanjutnya itu ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada contoh penerapan akhlak di dunia kerja. Yang pertama itu jujur dalam laporan dan pekerjaan. Pastinya kita jika mempunyai akhlak yang baik, itu kita akan selalu jujur gitu dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Terus yang kedua itu tanggung jawab terhadap tugas. Ketika kita diberikan tugas atau job, kita harus bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Terus selanjutnya adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Karena kita bekerja di suatu perusahaan yang notabene ada banyak suku dan agama. Jadi kita harus mempunyai sifat toleransi yang tinggi gitu supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Terus komitmen waktu dan disiplin waktu dan komitmen. Kita dituntut untuk bekerja dengan tugas ini deadline-nya segini, jadi kita harus disiplin gitu. Misalkan ada pekerjaan yang harus selesai jam 8 ya berarti kita disiplin waktu untuk
bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat gitu. Terus sopan santun dan dalam berkomunikasi. Menurut saya akhlak yang bisa mencerminkan seseorang ini tuh berakhlak baik atau buruk itu dari bagaimana mereka berkomunikasi. Kalau mereka sopan dalam berkomunikasi, ramah gitu, orang akan menilai seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Terus menjaga rahasia perusahaan. Terus apa sih pentingnya akhlak dalam dunia kerja? Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menumbuhkan rasa saling percaya, memperkuat kerja tim, cerminan profesionalisme, dan mendukung reputasi perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki karyawan yang akhlaknya baik, itu akan terlihat baik juga perusahaannya. Begitupun sebaliknya. Misalkan sebuah perusahaan memiliki karyawan yang reputasi apa ya, akhlak yang buruk, pasti reputasinya juga akan buruk. Kayak misal, wah perusahaan A orangnya itu emosian dan sering demo gitu, itu pasti akan jadi reputasi perusahaannya jelek gitu. Terus dampak positif berakhlak baik. Yang pertama itu adalah hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, peluang promosi dan pengembangan karir itu jauh lebih tinggi. Terus kepercayaan dari atasan dan klien pun besar kepada kita. Terus menjadi teladan rekan kerja kita. Terus apa sih dampaknya negatif? Apa dampak negatif jika kita berakhlak buruk gitu atau tidak melakukan akhlak yang baik di lingkungan kerja? Yang pertama itu adalah konflik, pastinya konflik antar pegawai, terus lingkungan kerja tidak nyaman, menurunnya kinerja tim, resiko pelanggaran etika dan hukum, dan reputasi perusahaan terganggu. Terus kesimpulan, nah kita sampai di kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu pertama, akhlak dalam bermasyarakat itu sangatlah penting, apalagi di dunia kerja gitu. Di mana tempat kita mencari rezeki, terus fondasi hubungan sosial dan profesional. Terus harus ditanamkan, dijaga, dan dikembangkan akhlak yang baik tersebut. Nah, selesai ada hadis riwayat Ahmad, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Eh, dan semoga materi yang saya jelaskan itu bisa juga menjadi manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.